Halo, halo semuanya. Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam juga untuk semuanya. Ya, gimana nih Kak kabarnya nih? Alhamdulillah kabarnya malam ini sangat baik dan sangat siap sekali untuk memulai acara ini. Alhamdulillah semangat banget ya Kak hari ini. Oh, pastinya. Oh, harus dong. Jadi biar teman-teman di sini juga bisa lebih kenal kali ya Kak sebelum masuk acara, saya izin nanya-nanya dulu boleh ya? Boleh dong, Kak. Boleh. Jadi Kak Rafiq sendiri nih sudah berapa lama sih di bidang UI UX ini? Nah, kebetulan untuk saya ini sudah berpengalaman selama 2 tahun di bidang UI UX, dimulai dari tahun 2021. Oke, berarti mulainya dari 2021 ya Kak, berarti udah 2 tahun, ya 2 udah tahun lumayan lebih. lama ya? Di bidang Iya, UX. Untuk pengalamannya sendiri Kak, gimana nih? Bisa sharing ke kita oke. kegiatan-kegiatannya? Oke, boleh. Jadi kalau untuk saat ini saya itu lagi sedang disibukkan tentunya dengan kerjasama saya dengan BWA juga untuk bisa merilis beberapa kelas baru lagi dan juga ada kerjasama saya dengan mentor luar negeri untuk bisa membuka banyak kelas lainnya. Oh, berarti sekarang lebih sibuk ke mentoring gitu ya Kak? Betul banget. Oke, kalau ini sendiri Kak, project atau freelance Kakak lagi ngambil juga atau gimana nih? Nah, kalau untuk project freelance saat ini saya lagi nggak open, jadi saya sedang tidak terima suatu project freelance. Tapi kalau untuk project, saya tetap melanjutkan pembuatan produk UI kit saya untuk dijual di berbagai marketplace. Oke, luar biasa sekali ya Kak. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan mungkin ya satu atau dua peserta yang mau bertanya, saya persilakan bisa open mic langsung gitu. Ada? Mungkin aku aja. Oh, boleh boleh boleh. Silahkan. Katanya kan bikin UI kit ya Kak. Itu Betul. nggak sih kalau dalam pembuatan memakai variabel gitu? Nah, untuk di UI kit sendiri, kalau misalkan kita itu membuat produk UI kit dengan variabel, tentunya itu bisa menjadi poin plus dari produk yang kita jual. Dan pastinya ini bisa menambah kesempatan produk kita untuk bisa mendapatkan lebih banyak penjualan. Emang ada bedanya Kak kalau kita nanti nggak pakai variabel dan memakai variabel di UI kit? Nah, itu tentunya akan sangat berbeda dikarenakan di mana apalagi fitur variabel ini kan fitur terbaru nih di Figma. Mhm. Jadi kalau misalkan kita menambahkan variabel di dalam produk yang kita buat, artinya produk yang kita buat itu sangat up to date dan mengikuti perkembangan dari Figma itu sendiri. Oh, berarti lebih kayak lebih marketnya itu lebih besar kalau kita pakai variabel ya karena dari klien juga apakah memikirkan variabel gitu atau mungkin akan memudahkan gitu Kak? Ini sebenarnya lebih memudahkan untuk desainernya yang menggunakannya. Karena dari pengalaman saya juga kan, kalau di agensi kita sebagai UI UX designer mendapatkan beberapa UI kit yang nantinya untuk diolah. Nah, ini mempermudah pekerjaan kita sebagai UI UX designer-nya juga. Wah, menarik ya. Ini berarti nanti seru sekali sih. Nanti nggak sabar sih untuk mempelajari variabel. Kayaknya Iya, bagus nih kalau apa ya bisa aku implementasikan di ya ikut nanti. siap pastinya. Oke, Ini terima kasih pertanyaan dari Kak Ciptari. Ada lagi nih satu orang mungkin yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut aja kali ya ke acara inti kita, biar teman-teman gak penasaran juga nih. Kita langsung aja ke pemateri kita kepada Kak Rafiq. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, sebentar saya lakukan share screen-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita mulai materinya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri acara webinar FOF yang ke-5 ini, di mana kita akan membahas tentang Introduction to the Basic of Figma Variable. Oke, yang pertama, saya akan memperkenalkan diri lagi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya adalah Ahmad Zaratul Rafiq, saya berusia 21 tahun, dan saya adalah seorang freelancer dan juga mentor UI UX designer di BWA.
dengan kediaman di Cirebon, Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang mau, follow akun sosial media saya, teman-teman bisa di Instagram saya, ini untuk username-nya. Lalu jika teman-teman ada yang ingin melihat portofolio saya, maka teman-teman bisa cek di Behance saya dan bisa di Figma, dan juga kalian bisa cek LinkedIn saya. Oke, sekarang kita next ke outline-nya. Nah, di webinar kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, apa itu variabel? Yang kedua, variabel pada Figma. Yang ketiga, kelemahan variabel Figma. Yang keempat, start exploring variabel. Yang kelima, level up your prototype. Dan yang keenam, atau yang paling terakhir, saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua fungsi variabel untuk membuat advanced prototype, yang dimana ini akan mengubah cara bermain kita dalam menggunakan variabel. Oke, langsung aja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya variabel itu? Nah, variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data dengan jenis data tertentu, dan value atau nilainya itu dapat kita ubah kapanpun. Nah, konsep variabel ini sangat berbeda dengan namanya itu konstanta, di mana kalau nilai konstanta itu tetap dan tidak akan bisa diubah. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, sebenarnya apa sih variabel itu? Nah, kali ini saya akan memvisualisasikan variabel menggunakan benda sehari-hari. Yang pertama itu ada menggunakan keranjang seperti ini, lalu yang kedua ada menggunakan lemari. Nah, untuk di keranjang ini saya berikan nama, itu namanya adalah keranjang 1, sedangkan kalau untuk lemarinya saya beri nama penyimpanan saya. Kalau untuk keranjang, di sini saya memberikan ketentuan yang di mana keranjangnya ini hanya boleh diisi dengan buah-buahan. Nah, sedangkan kalau untuk lemarinya hanya boleh diisi dengan baju. Lalu kalau gitu, gimana kalau misalkan keranjang atau lemarinya ini mau kita isi dengan benda jenis lainnya? Nah, misalkan di lemari. Lemari ini kan lemarinya cukup luas, lumayan gede juga. Nah, di ketentuan awal, saya menyeting lemarinya itu hanya boleh diisi dengan baju. Kalau misalkan kita isi dengan benda lain, misalkan seperti panci, apakah boleh? Nah, jawabannya itu nggak boleh. Jadi, kalau di dalam variabel, misalkan di awal kita sudah menentukan benda apa yang boleh dimasukkan, maka untuk next-nya kita hanya boleh memasukkan benda yang sudah kita tentukan di awal. Lalu gimana dong kalau mau menambah jenis barang lain di variabel yang sudah kita buat? Nah, ini ada dua cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita bisa mengeluarkan seluruh baju yang ada di lemari ini, lalu kita ubah lagi settingannya, si variabel penyimpanan saya ini, tipe datanya kita ubah, misalkan tadi ingin menyimpan panci. Nah, kalau solusi yang kedua, kita juga bisa dengan cara membuat satu variabel lagi yang dikhususkan untuk menyimpan panci. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu dari variabel jika diibaratkan dengan benda sehari-hari. Nah, struktur variabel. Secara sederhana, variabel itu selalu memiliki 3 hal. Yang pertama, jumlah barang yang disimpan atau nilai variabelnya yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah jenis data atau barang yang disimpannya. Lalu yang ketiga, nama variabel atau tempat penyimpanannya. Nah, kalau seperti yang tadi, ini kan bendanya itu lemari. Nah, terus saya kasih nama nih bendanya, yaitu namanya penyimpanan saya. Setelah itu, kita juga bisa atur nih jenis data atau barang apa aja yang bisa disimpan di dalam lemarinya ini. Lalu, kita juga bisa menambahkan barang di dalam lemarinya. Barangnya ini tidak terbatas, misalkan kalau di lemari seperti ini, perkiraan kita kan kayaknya cuma bisa memasukkan beberapa baju aja. Nah, tapi dalam konsep variabel, kita itu bisa menambahkan barang di dalam lemari ini sebanyak apapun itu. Jadi tidak terbatas. Nah, lalu di mana sih variabel itu paling sering kita gunakan? Nah, paling umum digunakan dalam dunia pemrograman karena dapat membuat penulisan kode menjadi lebih fleksibel, bisa digunakan kapan saja, diedit kapan saja, dan digunakan untuk berbagai macam functions.
yang di mana kita tahu kalau dalam membuat pemrograman pastinya kita akan membuat suatu fungsi agar programnya itu bisa berjalan. Oleh karena itu, variabel ini paling sering kita temukan di back-end developer, lalu yang kedua biasanya kita temukan juga di front-end developer, dan yang ketiga, yang paling baru, yaitu kita bisa menggunakan variabel di Figma. Nah, jenis data apa aja yang bisa kita simpan di dalam variabel Figma? Kalau yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, itu kan lemari berdasarkan barang sehari-hari yang pastinya kalau di dalam lemari itu kita bisa ngisi baju. Nah, kalau untuk di variabel Figma, kita itu bisa menyimpan 4 jenis data. Yang pertama, kita itu bisa menyimpan angka atau number. Lalu yang kedua, kita bisa menyimpan teks atau biasa disebut dengan string. Dan yang ketiga, kita bisa menyimpan data boolean, yang dimana kalau untuk data boolean ini hanya ada 2 jenis value-nya, yaitu antara yes dan antara no. Lalu yang terakhir adalah kita juga bisa menyimpan hex warna. Jadi kode hex warna juga kita bisa buat menjadi variabel. Nah, next pembahasan kedua, variabel pada Figma. Nah, apakah fitur variabel pada Figma itu gratis? Jawabannya gratis. Tapi, jika kalian menggunakan free account, maka yang pertama, kalian itu tidak bisa menggunakan functions pada prototype-nya. Lalu yang kedua, kalian juga tidak bisa menambahkan lebih dari satu variabel mode. Apa itu variabel mode? Nanti akan saya jelaskan di materinya. Lalu solusinya gimana dong kalau ternyata fitur variabel ini tidak gratis? Tenang aja, saya juga sudah menemukan solusinya, yaitu gratis. Yang pertama, kalian bisa mendaftarkan akun Figma kalian ke program Figma for Education, yang dimana link nih, figma.com/education. Figma for Education ini ditentukan untuk kalian yang misalkan itu sudah kuliah atau yang sudah pernah kuliah dan email kuliahnya itu masih aktif. Nanti kalian bisa daftarkan aja email kuliahnya itu dan juga data diri kalian selama kuliahnya untuk bisa mendapatkan akun Figma for Education secara gratis. Nah, nanti di dalamnya kalian sudah bisa menikmati fitur variabel secara sepenuhnya. Lalu, cara yang kedua, yang paling umum, yang pasti adalah kita juga bisa membeli paket Figma profesional, organization, ataupun enterprise. Nah, apa aja sih fungsi variabel pada Figma? Poin-poin yang akan saya sampaikan di sini, ini itu berdasarkan dokumentasi Figma dan personal experience saya di mana ketika saya menggunakan variabel ini. Yang pertama, membantu mempermudah proses mendesain, yang di mana di dalamnya kita itu akhirnya bisa membuat desain sistem yang lebih sesuai dengan ketentuan desain sistem yang sebenarnya. Lalu, kita juga bisa otomatis mengubah desain tema kita. Misalkan kalau kita membuat suatu website atau aplikasi, jadi misalkan kita bikin light mode-nya. Nah, si website atau aplikasi ini dari light mode, kita itu bisa ubah otomatis menjadi dark mode tanpa perlu menduplikasi screens-nya. Jadi hanya satu screens, tapi bisa menggunakan 2 tema warna yang berbeda. Lalu yang kedua adalah bisa membantu dalam membuat prototype menjadi advanced prototype. Apa sih advanced prototype itu? Nah, di dalam advanced prototype itu, kita itu bisa menambahkan fitur seolah-olah desain yang sudah kita buat yang hanya berupa desain Figma itu seolah-olah sudah melalui proses coding. Lalu bisa juga meringkas jumlah screens untuk prototype yang rumit. Nah, apa sih meringkas jumlah screens itu? Contohnya itu seperti apa? Nah, kalau untuk teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan prototype di Figma, pasti sudah tahu, di mana kalau misalkan dalam prototype Figma itu, kalau misalkan kita ingin membuat suatu flow sederhana, misalkan gini aja deh, flow untuk login. Nah, di halaman login itu kan ada 2 forms. Ada forms untuk misalkan email, lalu forms kedua untuk password-nya. Di flow pertama, email dan password-nya itu kosong. Di flow kedua, salah satunya sudah terisi. Misalkan bisa email yang sudah terisi atau password-nya duluan yang kita isi. Lalu di flow ketiga, semuanya diisi. Lalu di flow keempatnya baru kita bisa login. Nah,
Ini kalau misalkan kita menggunakan variabel, kita itu hanya perlu membuat satu script aja, tapi bisa mencakupi seluruh flow yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, lalu selanjutnya, poin ketiga yang tadi juga sudah ditanyakan oleh Mbak Ceptari Tias, di mana di poin ketiga ini menjadi poin plus dalam pembuatan produk digital template UI Kit. Lalu yang keempat, kita itu akhirnya bisa membuat game di Figma. Nah, ini adalah hal yang sangat baru sekali di Figma, di mana akhirnya kita itu bisa membuat game yang benar-benar seperti game pada aslinya. Seperti kita itu bisa membuat game Flappy Bird, Tic-Tac-Toe, Space Invaders, dan lain-lainnya. Yang nantinya kalian juga bisa cek di Figma Community ada game apa saja. Nah, masuk ke materi ketiga, kelemahan variabel Figma. Nah, apa aja sih kelemahan dari variabel Figma? Poin yang akan saya sebutkan dari sini adalah berdasarkan personal experience dan dibandingkan dengan variabel yang ada di pemrograman. Karena fitur variabel Figma ini adalah fitur yang baru, tentunya tidak luput dengan beberapa bug dan juga beberapa kekurangan. Nah, salah satunya adalah yang pertama, munculnya bug objek dengan auto layout menjadi overlapping dengan objek lainnya. Nah, kalau misalkan bisa kita lihat di sini, ini yang terjadi di salah satu proyek saya, di mana untuk produknya ini ternyata dia overlapping dengan section lainnya. Nah, ini kadang bisa terjadi seperti ini juga. Lalu, di poin keduanya, kita itu tidak bisa menggunakan conditional else if. Padahal ini sudah umum digunakan pada pemrograman. Nah, untuk kalian yang misalkan dulu pernah ngoding atau sekarang masih menjadi programmer, pasti tidak asing dengan yang disebut sebagai else if, yaitu di mana kondisional seperti ini. Ada if, kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka masuk ke else if, lalu baru sampai ke kondisi terakhir, else. Nah, kalau di Figma itu kita tidak bisa. Kita itu hanya bisa menambahkan kondisional if dan else-nya saja. Langsung seperti itu. Nah, masuk ke poin ketiga, di mana untuk kelemahan ketiga adalah tidak bisa melakukan copy salah satu action dari satu interaction prototype ke interaction lainnya. User hanya bisa mengcopy keseluruhan interaction sekaligus, yang nantinya akan saya jelaskan pada exploring. Nah, jadi seperti ini gambaran yang akan saya berikan di awal, kalau misalkan kita itu menggunakan variabel di Figma. Jadi kalau misalkan kita itu mau mengcopy satu baris aja nih, misalkan kita mau mengcopy bagian set yang ini. Nah, itu tuh di Figma nggak bisa, kita itu harus mengcopy keseluruhan yang ada di sini. Lalu yang keempat, kita juga tidak bisa memilih variabel mode dalam action conditional. Jika tetap kita lakukan, maka yang berubah value-nya adalah mode kesatunya. Nah, seperti yang di sini saya membuat suatu conditional if else, di mana if jika variabel nama ini sama dengan linen. Nah, kalau kalian lihat di sini name-nya itu ada titik 2 linen. Ini adalah variabel mode yang nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, untuk di dalam action-nya itu, si variabel name-nya ini, kita tidak bisa tambahkan modenya. Yang tentunya ini akan sangat membuat masalah juga sebenarnya, tapi kita bisa akali. Nah, tips untuk bisa cepat mahir menguasai variabel Figma adalah yang pertama, memiliki penalaran problem solving yang baik. Beberapa limitasi pengguna variabel Figma menyebabkan user diharuskan bisa menemukan jalan keluar yang paling efisien. Yang kedua, memiliki logika berpikir yang kritis. Variabel Figma bisa dikatakan lebih sulit untuk digunakan daripada variabel pada pemrograman. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana variabel Figma ini memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangan itulah yang menyebabkan variabel Figma ini sebenarnya bisa dikatakan lebih sulit untuk digunakan dibandingkan pemrograman, yang nantinya akan kita coba juga praktiknya. Oke, masuk ke materi keempat, saatnya kita melakukan exploring variabel. Nah,
Di sini saya sudah menyiapkan suatu file yang nantinya akan saya gunakan untuk kita pelajari tentang variabel. Oh ya, nantinya untuk file pembelajarannya ini akan saya share juga di Figma community saya, sehingga nanti kalian bisa gunakan juga untuk pembelajaran teman-teman semua. Oke, sekarang kita mulai dari 4.1, exploring variable. Nah, cara membuka collection variable. Kalau misalkan teman-teman membuka file Figma, pasti teman-teman sadar kalau di panel sebelah kanan ini ada yang namanya local variable. Nah, kalau yang belum pernah mencoba untuk membukanya, coba kalian buka aja, di sini klik. Nah, disinilah tempat kita akan menambahkan dan juga mengedit variabel. Nah, di sini akan saya sebutkan dulu ada apa aja di dalam sini. Yang pertama, di sini yang dari paling atas ada namanya collection. Ini adalah collection variabel yang sudah saya buat pada project ini. Di pertama, di sini ada global variable, lalu di sini ada example, app themes, product, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu, di sini yang di samping sini ini adalah namanya grouping variable. Jadi sama saja seperti kita misalkan menggunakan fitur group ketika membuat layer, nah ini fiturnya juga sama untuk menggrouping variabel yang sudah kita buat. Lalu di sini ada kolom untuk nama variabelnya. Jadi yang kayak misalkan sini frame background, background, icon, dan lain-lainnya yang ada di baris ini, itu adalah nama dari variabel yang sudah kita tambahkan. Lalu yang disebut dari variabel mode itu apa sih? Variabel mode itu yang sebelahnya. Nah, sekarang kita coba misalkan membuat dari yang kosongan aja. Nah, untuk pertama kali menambahkan variabel, di sini kita bisa create variabel, terus nanti kita pilih aja nih variabel apa yang mau dibikin. Nah, contohnya misalkan di sini saya ingin menambahkan variabel string. Nah, di sini name-nya kita bisa ubah, misalkan nama buah. Nah, ini adalah modenya. Yang pertama ini berarti ini adalah mode ke-1. Nah, yang di sini value atau nilai dari variabelnya. Misalkan di sini nama buah yang pertama itu misalkan buah pir, lalu kita mau tambahin lagi mode kedua. Nah, itu nanti kalian bisa klik aja tombol yang ini. Nah, ini mode kedua. Untuk pembedanya misalkan mode kedua kita namakan buahnya itu buah apel. Nah, itu seperti itu. Di sini saya sudah mencoba menambahkan variabel untuk string, kita coba lagi untuk menambahkan variabel lainnya. Misalkan contoh di sini untuk warnanya. Nah, di sini misalkan untuk warna kita kasih nama warna buah. Nah, untuk warna buah pir, di sini kita misalkan bisa pilih warna yang agak kekuningan, lalu untuk apelnya kita pilih warna merah. Nah, itu seperti ini untuk menambahkan variabel dengan jenis tipe data warna. Kita juga bisa menambahkan misalkan si variabel warna buah ini menggunakan warna yang sudah kita tambahkan di dalam variabelnya. Nah, jadinya itu nantinya seperti ini. Kita coba fokus lagi menambahkan variabel lainnya. Misalkan di sini number. Nah, misalkan di sini kita ganti namanya itu menjadi jumlah buah. Untuk buah pir misalkan jumlah buahnya 20, kalau untuk apel misalkan jumlah buahnya 10. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu boolean. Yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, boolean ini hanya ada 2 value-nya, yaitu di mana false and true. Benar dan salah, benar dan tidak, seperti itu. Misalkan di sini apakah sudah ditambahkan. Nah, misalkan untuk yang mode 1 buah pir itu ditambahkan, sedangkan buah apelnya tidak. Ini untuk cara bagaimana menambahkan variabel ke file Figma kita. Nah, setelah itu, kalau misalkan kita lihat ini angka, kita mau ubah misalkan si variabel angka ini hanya bisa digunakan di kondisi tertentu aja. Nah, itu caranya bisa dengan klik edit variabelnya. Nanti akan muncul panel seperti ini, ada namanya number scoping. Number scoping ini itu apa? Number scoping ini artinya variabel itu hanya ditampilkan di kondisi tertentu atau hanya bisa digunakan pada bagian tertentu saja. Jadi misalkan di sini kita lihat nih jumlah buah, terus saya coba mau tambahkan
objek baru. Lalu di sini kita lihat ada yang namanya corner radius. Nah, seperti yang kita tahu untuk mengubah corner radius itu kan yang sebelah sini. Nah, nanti muncul nih ada kayak gini. Ini itu untuk menambahkan variabelnya. Di sini coba kita tambahkan jumlah buah. Nah, value-nya otomatis berubah menjadi 20. Sekarang kita coba hapus lagi. Lalu kita coba variabel jumlah buah ini kita uncheck bagian corner radiusnya. Lalu kita di sini objek ini kita cek lagi. Kita cari jumlah buah. Nah, sekarang jadi tidak muncul untuk variabel jumlah buahnya. Seperti itu. Fungsi dari number scooping, yaitu kita bisa menentukan variabelnya ini akan dimunculkan di mana aja. Untuk penentuannya itu hanya bisa dilakukan untuk tipe data, number, dan juga color. Nah, untuk tipe data color, kita juga bisa pilih nih, fill-nya itu bisa di frame, shape, text, stroke, atau effects. Nah, itu seperti itu untuk scooping, penambahan variabel, dan juga mode. Untuk menambahkan grouping, caranya itu cukup mudah. Ada berbagai macam cara. Yang pertama, bisa dengan misalkan seperti ini. Buah slash. Nah, slash-nya ini itu yang menyebabkan grouping-nya jadi muncul. Kalau sudah ditambahkan seperti ini, kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul satu grouping baru yang disebut sebagai buah. Nah, untuk yang lainnya itu kita bisa tambahkan ke dalam kategori buah dengan cara drag and drop aja. Atau kita juga bisa dengan cara kita blok dulu yang mau ditambahkannya, terus baru kita klik new group. Nah, nanti muncul lagi di sampingnya, tinggal kita rename aja untuk grup yang lainnya. Misalkan di sini saya kasih nama grup kedua. Nah, itu seperti itu. Kalau misalkan kalian ingin menambahkan collection variabel lagi, kalian bisa lakukan dengan cara klik titik 3 ini, lalu klik create collection. Dan tinggal mulai aja mau namain koleksinya apa. Misalkan di sini namanya koleksi baru. Terus nanti kalian tinggal pilih lagi aja kayak tadi untuk menambahkannya. Misalkan color. Nah, nanti kalau itu untuk penambahan pertama, penambahan kedua kalian bisa lakukan dari bawah sini. Itu seperti itu untuk collection variable. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jenis data variabelnya itu juga ada 4 yang bisa kita gunakannya. Strukturnya juga tadi sudah saya jelaskan. Jadi sekarang kita akan langsung masuk ke bagian 4.2, yaitu mengaplikasikan variabel. Nah, untuk pengaplikasian variabel, yang seperti tadi saya sudah singgung sebentar, di mana kadang ikonnya itu berbentuk seperti ini, segi 6 seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada icon segi 6 seperti ini, itu tandanya kalian bisa menambahkan variabel di dalamnya. Nah, di sini kalau untuk misalkan variabel color, nanti dia bisa menambahkannya di icon titik 4 seperti ini. Sama seperti ketika kita itu menambahkan color styles. Kalau untuk variabel string, dia ikonnya seperti ini, munculnya di text property, nanti kayak gini. Nah, kalau untuk variabel number juga sama, munculnya seperti ini, dan ada juga yang munculnya seperti ini. Kalau untuk boolean, dia itu khusus, karena dia itu tipe data yang hanya bisa iya dan tidak, maka tipe data boolean ini hanya bisa kita tambahkan di objek layer. Ya, jadi daripada bingung, langsung aja kita coba praktikin. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu card yang akan kita tambahkan variabelnya. Pertama akan kita coba tambahkan dulu untuk corner radiusnya dulu deh. Nah, di sini kita tambahkan, kalau untuk corner radius, dari sini. Lalu di sini saya sudah menambahkan beberapa opsi corner radius berapa besarannya. Di sini misalkan saya pilih yang 38 pixel. Nah, bisa kita lihat corner radiusnya otomatis di sini berubah. Lalu selanjutnya setelah warna saya mau coba menambahkan, nah di sini juga nih, ini masih kotak gini, kita tambahkan corner radiusnya misalkan 24 pixel. Nah, ini juga otomatis terubah. Lalu, kalau misalkan kita ubah variabel collection ya, yang ada di variabel itu, di sini, ini kan tadi 24 pixel. Kita coba ubah, misalkan si 24 pixelnya jadi
99 dulu. Nah, di sini, di setiap variabel yang sudah kita aplikasikan, dia itu akan otomatis nilainya berubah juga mengikuti data variabel yang sudah kita tambahkan ya. Jadi, ini tuh bisa dibilang seperti database-nya lah kalau misalkan di pemrograman. Kita balikan lagi ke 24. Nah, itu untuk angka, corner radius, lalu di sini saya juga ingin menambahkan untuk warnanya nih. Nah, di sini misalkan untuk warnanya bagian fill, sini kan masih pakai kode hex warna. Nah, untuk mengubahnya menjadi mengikuti variabel, kita tinggal klik aja ini, style. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan variabel, ikonnya itu si angkanya warnanya kotak. Kalau misalkan color style kan kita sudah terbiasa melihat, yaitu bentukannya lingkaran. Nah, kalau untuk variabelnya itu bentuknya kotak seperti itu. Di sini saya ingin tambahkan produk card, yaitu background warna putih. Lalu untuk stroke-nya di sini misalkan kita pakai warna Columbia Blue. Lalu untuk ininya kita ubah juga warnanya misalkan menjadi yang sudah saya sediakan Alice Blue. Nah, itu untuk penggunaan warna. Lalu selanjutnya mengaplikasikan tipe data string. Kalau tipe data string, karena itu teks, otomatis dia hanya bisa digunakan untuk teks juga. Nah, untuk menambahkannya itu simple. Caranya tinggal kita klik teks apa yang mau diaplikasikan, lalu di sini nih muncul nih segi 6-nya. Tinggal kita klik, terus di sini kita pilih yang sudah saya sediakan, nama produk. Nah, nanti di bawahnya dia otomatis berubah jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau ganti teksnya, kita harus ganti dari variabelnya. Karena kalau misalkan kita langsung ganti dari sini, si variabelnya itu ini dia otomatis hilang. Nah, sama dengan angka juga, penggunaan number, kita juga bisa ubah dari sini, lalu kita ubah ke pilihan harga dari produknya. Nah, itu pengaplikasiannya seperti itu untuk number, teks, dan juga warna. Lalu yang terakhir saya akan mengaplikasikan untuk tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini kita bisa tambahkan ke yang setiap kelihatannya itu kayak tombol switch gitu. Nah, kalian kan pasti sudah tahu nih kalau misalkan kita membuat komponen, di mana komponennya itu misalkan kita kasih value-nya adalah false and true. Nah, kalau kita bikin false and true seperti ini, ketika kita gunakan komponennya, dia itu di panelnya akan menjadi seperti ini, menjadi tombol switch juga. Kalau tombol switch, kita jadi bisa gunakan tipe data boolean juga. Misalkan di sini show wishlist seperti ini, atau di sini misalkan saya ingin tambahkan yang dari grouping produk juga. Nah, di sini bisa ditambahkan. Atau misalkan kalian itu mau tambahinnya ke object layer untuk misalkan produknya itu mau ditambahkan, mau ditampilkan atau tidak. Nah, caranya itu bukan dengan mengklik ininya, bukan klik matanya, tapi klik kanan matanya. Jadi bukan diklik, tapi diklik kanan atau double klik kalau di Mac. Terus tinggal kita pilih aja variabel dengan tipe data booleannya. Kita klik, loh, kok tiba-tiba langsung hilang si wishlist-nya? Itu bisa terjadi karena di koleksi variabel di sini, saya buka dulu untuk koleksi variabel produk. Nah, untuk wishlist ini, dia itu di off. Kalau misalkan di database variabelnya ini kita aktifkan, dia otomatis akan muncul. Itu yang terjadi kalau kita misalkan menambahkan variabel ke visibilitas layer. Dia akan seperti itu. Kalau misalkan di off-kan, artinya si objek tidak tertampilkan, tapi kalau misalkan kita aktifkan objeknya, maka akan menjadi muncul. Lalu, kalau misalkan kalian sadar, si objek ini tiba-tiba dia berubah warnanya jadi seperti ini. Nah, itu juga terjadi karena dia menggunakan yang ini, yaitu di mana value-nya berubah menjadi true. Otomatis dia berubah juga. Kalau misalkan kita coba lepas dulu deh variabel yang ada di visibilitas layernya. Kita lepas, lalu di sini untuk di collection variabelnya, kita nonaktifkan lagi. Nah, dia balik lagi menjadi komponen varian yang tipe data false-nya juga. Lalu kita aktifkan lagi. Nah, kita juga bisa mengubah langsung dari database-nya. Itu
Itu seperti itu untuk contoh pengaplikasiannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan magic dari penggunaan variabel, di mana di sini saya tetap menggunakan objek card yang sama, yang di sini artinya multiple level untuk bisa mengubah variabel mode itu, kita bisa ubah dari panel kanan, kita bisa ubah dari frame objeknya, dan kita bisa langsung ubah dari objek yang kita gunakan variabelnya. Nah, apa sih maksudnya? Kita balik lagi lihat ke database-nya. Di database, untuk bagian produk ini, saya itu sudah menambahkan ada produk 1 dengan nama lengkap Ten, seperti ini. Harganya 250, sudah sesuai. Nah, saya juga tambahkan produk kedua nih, di mana untuk produk kedua itu namanya linen, price-nya 110. Kalau untuk produk ketiga, ada namanya toral dengan price-nya itu 275. Kita bisa mengubah data yang ada di dalam sini dengan cara, nah, di panel sebelah kanan, kita pakai mode yang kedua dulu, frame object. Nah, ini frame object, pastikan kalian klik di frame-nya, lalu di bagian layer, kalian klik yang change variable mode ini. Di atasnya lambang mata. Kalian klik, lalu kalian pilih tadi itu variabel yang digunakan adanya di mana. Itu kan adanya di koleksi produk nih. Lalu di sini nanti akan ditampilkan mode sesuai yang ada di database-nya. Kita ubah produk kedua. Nah, datanya otomatis berubah menjadi linen dan untuk harganya juga otomatis berubah. Kenapa gambarnya tidak berubah? Karena variabel Figma tidak bisa menyimpan gambar, sehingga untuk gambar yang ini dia tidak berubah. Lalu, di sini coba saya balikan lagi ke produk 1. Nah, variabel mode ini tidak hanya bisa mengubah untuk teks atau untuk angka aja. Karena variabel tipe data itu kan tadi ada 4 tuh. Jadi di sini juga saya sudah bisa saya menambahkan variabel untuk app themes-nya, di mana ada light theme dan ada dark theme. Nah, sama seperti tadi, sebenarnya sih konsepnya sama. Kalau misalkan kita menambahkan variabel mode, berarti kita bisa ubah modenya. Untuk kali ini saya akan mengubah variabel mode menggunakan panel kanan patch, yaitu yang ini. Panel kanan patch ini kalau misalkan kita nggak ngeklik nggak ngeklik objek apapun, dia akan tampilannya seperti ini. Seperti yang biasa, pastikan di paling atas itu ada patch tuh. Nah, di patch, di atas matanya, kita klik lagi. Dari sini ada pilihan produk juga, kalau misalkan kita ubah juga bisa dari sini. Ada produk 3, ada produk 1. Nah, kalau untuk app themes, di sini kita ubah dark theme, dia otomatis langsung berubah. Kita ubah lagi jadi light theme, nah dia langsung berubah. Itu untuk panel kanan patch. Lalu untuk yang objek, maksudnya gimana? Objek itu kita langsung mengubahnya dari di mana objek kita tambahkan variabel warnanya. Nah, di sini variabel warnanya itu saya sudah ubah menjadi data background, yang di mana kalau tadi itu kan di frame-nya, frame keseluruhan objeknya. Kalau sekarang objeknya langsung. Jadi di sini dia juga muncul untuk perubahannya. Misalkan ubah, dia langsung berubah. Tapi berubahnya hanya di sininya aja, karena kita mengubah langsung ke objeknya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau balikin lagi ke light theme, itu nanti dia otomatis balik sendiri, tapi dia itu bukan ke default-nya. Kalau misalkan kita mau balikin lagi ke default, pilihnya itu auto. Nah, ini kita pilih auto lagi, lalu di sini kita pilih auto lagi aja. Nah, sekarang saya akan menampilkan magic-nya dari menggunakan variabel mode. Di sini saya sudah menambahkan beberapa frame untuk mengubahnya. Yang pertama ada drag to change color. Ini frame, kita pindahkan ke sini. Nah, warnanya otomatis berubah. Kita balikin lagi, warnanya jadi light mode lagi. Kita tarik lagi ke sini, warnanya berubah lagi. Nah, gimana sih ini kok bisa terjadi hal seperti ini? Caranya itu simple. Untuk di frame-nya ini, kita tambahkan variabelnya, yaitu variabel frame background, yang di mana frame background itu adanya di sini. Nah, kalau lagi light theme, dia itu warnanya putih. Kalau lagi dark theme, dia itu warnanya warna gelapnya. Nah, di frame-nya ini, kita tambahkan juga
variable mode-nya kita pilih menjadi dark mode. Maka ketika ada objek menggunakan database collection dari tema warna, lalu kita ubah ke sini, dia akan mengikuti peraturan yang sudah kita tentukan pada frame-nya. Di mana peraturannya di sini, jika ada objek menggunakan collection variable dari app themes, dia otomatis berubah menjadi dark theme. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita ubah ke yang sampingnya, nah dia nggak otomatis berubah. Karena untuk di frame yang kedua, dia tidak menggunakan variabelnya. Dia menggunakan seperti ini aja. Jadi untuk cara mengubahnya simple sekali. Kita klik aja ininya, lalu kita pilih background. Yaitu tadi itu frame background. Nah, frame background kita ubah ketentuannya jadi dark. Nah, seperti itu. Dia otomatis sekarang jadi berubah warnanya. Kalau kita balikin ke sini lagi, jadi light mode lagi. Oke, setelah itu tidak hanya bisa mengubah warna, kita juga bisa mengubah si produknya ini menjadi produk kedua, yaitu produk linen. Caranya juga sama seperti tadi, yaitu kita memberikan suatu ketentuan di dalam frame-nya agar dia itu mengikuti yang sudah ditentukannya, di mana kalau di frame ini, dia produknya wajib menjadi produk kedua. Nah, caranya gimana? Berbeda dengan cara yang pertama, di mana kalau cara pertama kan kita bisa tinggal tambahin aja nih warnanya ke fill dari frame-nya. Kalau di sini kan dia tidak ada warna, dia tidak ada teks, dia teksnya juga cuman ini, yang di mana teks ini bukan dari variabel. Terus caranya gimana dong menambahkan peraturannya? Karena di sini ternyata tidak muncul nih untuk menambahkan peraturannya. Nah, itu caranya bisa dengan frame-nya kita tarik ke sini, si komponennya. Nah, ini kan sekarang jadi muncul nih. Di sini produknya kita ganti jadi produk kedua. Dia langsung berubah seperti ini, jadi berhasil produk kedua. Kita tarik keluar. Nah, sekarang hilang lagi peraturannya. Kenapa bisa hilang peraturannya? Karena objek yang menggunakan variabelnya di dalam frame ini itu sudah nggak ada. Tapi kalau misalkan komponennya kita taruh masuk lagi, ini kita tarik lagi ke sini. Nah, dia muncul lagi ininya. Tapi kalau misalkan kita keluarin, dia hilang. Itu peraturannya caranya menambahkannya seperti itu. Kalau misalkan di dalam frame-nya itu kita tidak bisa menambahkan peraturannya. Bisa di-trigger dengan cara memasukkan objeknya dulu, baru diubah lagi. Nah, tadi juga kalau misalkan kalian sadar, ketika dia masuk ke sini, dia itu keluar laginya nggak otomatis berubah jadi si produk pertamanya lagi. Itu bisa terjadi karena di sini kita belum ubah menjadi auto. Di mana kalau auto itu dia otomatis kalau misalkan di sini kalau misalkan di sini kita ubah frame-nya produk 2. Nah, seperti itu. Lalu di sini saya juga sudah menambahkan trik di mana karena variabel Figma itu tidak bisa menyimpan gambar, tapi di sini saya ada triknya. Kita drag and drop ke sini. Loh, gambarnya ternyata ikut berubah juga nih. Gimana caranya gambarnya bisa ikut berubah walaupun si variabel Figma itu nggak bisa mengubah gambar? Ada triknya. Triknya itu kita menggunakan boolean juga. Kita pindah dulu ke koleksi untuk yang produknya. Bisa kalian lihat di sini. Untuk produk 1 dan juga produk 2, dia itu menggunakan gambar yang sama, yaitu image ke-1. Bisa dilihat di sini image ke-1, produk 1 aktif, produk kedua keaktif, lalu di produk ketiga dia dinonaktifkan. Dia diaktifkannya yaitu gambar kedua. Nah, konsepnya gimana biar bisa seperti itu? Kita tarik keluar ininya. Kalau misalkan kalian lihat si gambar produknya ini, kalian lihat di layernya. Nah, itu tuh sebenarnya ada 2 gambar. Cuman yang satunya itu saya hide dulu. Jadi si gambarnya ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika menggunakan variabel boolean, kita itu bisa menampilkan atau menyembunyikan suatu objek. Jadi, di gambar pertama, kita tambahkan variabel dengan gambar pertama. Lalu di gambar keduanya, kita pasang variabel
untuk gambar keduanya. Ketika di produk 1 dan 2, yang aktif gambar ke-1. Jadi di sini gambar 1 aktif, gambar keduanya nonaktif. Tetapi ketika dipindahkan ke sini, kita lihat di layering-nya, otomatis berubah. Gambar ke-1-nya jadi nonaktif, gambar keduanya aktif dengan sendirinya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sininya, kita ubah lagi, ya seperti ini, kita aktifkan nih produk ketiganya. Gambar ke-1 aktif, dia akan tumpul seperti itu. Nah, itu salah satu trik agar kita bisa menyimpan data gambar di dalam variabel, yaitu menggunakan boolean. Oke, selanjutnya 4.3 variabel untuk desain sistem. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana variabel itu akhirnya kita bisa membuat desain sistem yang lebih sesuai. Nah, perbedaan color variables and color styles. Kalau color variables itu tuh hanya bisa menyimpan satu warna solid. Nah, jadi itu hanya bisa menyimpan hex warna aja. Karena seperti yang sudah kita coba sebelumnya, ketika kita menambahkan warna, di sini opsi untuk menambahkan warna gradient itu nggak muncul. Biasanya kan di atas itu ada kita bisa menambahkan warna gradient. Nah, kalau di sini itu jadinya nggak muncul. Kita cuma bisa menambahkan warna solid ataupun warna solid yang diubah transparansinya. Berbeda dengan menggunakan color styles, kalau color style itu kita bisa menyimpan warna solid, bisa menyimpan gradasi, gambar, video, maupun blending. Nah, kalau dilihat dari sini kan sepertinya styles itu lebih hebat ya, karena dia bisa menambahkan berbagai macam, tidak hanya warna solid aja. Nah, tapi kalau untuk pembuatan desain sistem atau kalau desain sistem itu kan kita pasti biasa membuat warna utamanya dulu nih, warna global, baru warna semantiknya. Nah, warna semantiknya kalau ketika kita menggunakan style, itu tuh kita nggak bisa. Jadi contohnya seperti ini. Di sini saya menambahkan warna baru. Nah, ini saya itu menambahkannya menggunakan color style ya. Misalkan saya tambah pink 600 untuk warnanya, kita pakai dari sini aja. Nah, grid style. Ini disebutnya warna global. Ini belum jadi warna semantik ya. Nah, untuk menjadi desain sistem warna semantik, itu kan berarti kita perlu menambahkan lagi nih, local style, color. Nah, ini si warnanya itu kita nggak bisa ngambil dari si warna color styles-nya lagi. Jadi misalkan kita klik yang tadi sudah ditambahkan, yaitu pink 600, nah hilang dengan sendirinya, tidak bisa. Misalkan ini untuk warna semantik, hover. Kita coba lagi, klik, hilang. Dia itu tidak bisa. Tapi kalau misalkan menggunakan variabel, kita itu bisa membuat warna global, warna semantik, dan warna komponennya. Langsung kita coba aja. Oh iya, kalau misalkan kalian lihat seperti ini, itu tuh disebut sebagai alias. Atau kalau saya itu biasa menyebutnya sebagai inheritance. Yang dimana kalau alias atau inheritance itu artinya si ini adalah warna parent-nya, lalu yang di bawahnya itu adalah warna inheritance-nya atau warna keturunannya. Oke, langsung aja saya coba. Pertama, kita coba lagi seperti tadi, kita tambahkan warna globalnya yaitu pink 600. Lalu untuk warnanya di sini kita hover aja menggunakan color drop. Lalu kita buat warna semantiknya yaitu warna hover. Nah, kalau tadi itu kan kita nggak bisa menggunakan warna yang dari color styles. Kalau misalkan color styles lagi, kalau menggunakan variabel itu bisa. Jadi di sini kita tinggal klik aja, cari pink 600 yang baru aja kita buat tadi. Nah, dia otomatis bisa digunakan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di mana kalau untuk level pertama itu artinya dia adalah parent-nya, lalu level selanjutnya adalah inheritance-nya. Artinya, kalau misalkan kalian itu mengubah parent, maka keturunannya akan mengikuti perubahan parent-nya. Sedangkan kalau misalkan kalian mengubah inheritance-nya, parent-nya tidak berubah. Konsep itu juga berlaku sebenarnya dalam penggunaan komponen. Jadi di sini saya coba ubah warna parent-nya atau warna globalnya, misalkan dari pink seperti ini, lalu kita ubah jadi warna ini agak biru, lalu kita lihat apakah si hover-nya akan berubah.
dan ternyata dia berubah. Karena si hover adalah inheritance-nya atau keturunannya dari variabel si ping 600 ini. Nah, itu seperti itu untuk alias atau inheritance. Itu kan baru contoh sederhana. Lalu kita coba lihat untuk struktur yang lebih kompleksnya. Keuntungan menggunakan color variables yaitu jika kita ingin mengubah semantik hingga ke inheritance-nya, kita cukup mengganti warna parent-nya saja. Di sini sudah ada struktur di mana sebenarnya hampir mirip kayak tadi. Untuk global token-nya yaitu warnanya pink 600, semantic token-nya di sini kepecah jadi 3 nih. Yang pertama ada action hover, ada surface highlight, lalu ada icon primary. Kita lihat garis keturunannya. Kalau untuk garis keturunannya ke surface highlight, dia itu hanya ke komponen button. Kalau misalkan ke action hover, dia inheritance-nya terbagi menjadi 2, yaitu ada komponen untuk habit list progress dan juga ada komponen untuk search border active-nya. Nah, misalkan nih kita itu mau mengganti hanya untuk warna semantik action hover-nya aja. Nah, di sini misalkan yang tadinya warna pink, kita ubah warnanya jadi ungu. Nah, ini garis keturunannya tinggal kita lepas aja untuk semantiknya. Yang dimana action hover ini tidak lagi menjadi anaknya si pink 600, tapi kita pindahkan orang tuanya itu pindah ke purple 600. Maka inheritance dari si action hover ini dia juga akan otomatis berubah. Karena si komponen token dia itu inheritance dari semantik dan si semantiknya itu inheritance dari global token. Nah, biar nggak penasaran, saya akan mencontohkannya di sini. Ini menggunakan objek komponen yang sama dengan yang ada di contoh kali ini. Yang dimana setiap warna ini itu tuh dia menggunakan warna globalnya yang sama. Jadi kalau di sini kita bisa lihat yang warna pinknya itu adalah warna stroke-nya atau outline-nya. Jadi di sini bisa kalian lihat stroke-nya itu menggunakan border active, lalu di sini itu yang aktifnya habit list progress. Ini untuk warna tombol, button, lalu ini untuk icon. Di sini saya akan mempraktekkan untuk mengubah color parent-nya, yang dimana tadi itu yang diubah adalah si action accent hover-nya. Kita tambahkan satu global token lagi, kita bisa tambahkan dari sini. Misalkan untuk purple 600, kita pilih dulu warna purple-nya. Kita ambil misalkan warna ini. Nah, biar bagus, kita juga masukkan ke global token biar dia lebih rapi. Lalu kita perhatikan action hover di sini kita ubah menjadi purple 600. Nah, bisa teman-teman lihat objek yang menggunakan parent-nya itu si tadi action hover, karena action hover-nya itu warna parent-nya sudah diubah menjadi purple, maka warnanya juga di sini dia otomatis berubah. Nah, kira-kira seperti itu untuk penggunaan desain sistem di Figma menggunakan variabel. Semoga ini bisa menjadi pemahaman baru bagi teman-teman dan teman-teman juga bisa paham penggunaannya. Nah, kira-kira sih seperti itu untuk penggunaan variabel untuk desain sistem. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah level up your prototype. Nah, di sini saya sudah membuat file pembelajaran untuk level up your prototype ini, yaitu kalau misalkan kita menggunakan prototype, biasanya kan kita hanya menggunakan basic prototype, yaitu hanya menggunakan benang prototype aja dari suatu komponen, ketika diklik dia masuk ke screen lain, atau misalkan menggunakan interaktif komponen, yang dimana komponennya ketika diklik dia akan berubah. Nah, kalau di sini kita akan menambahkan variabel ke dalam prototype kita untuk bisa melevel up cara kita menggunakan prototype. Oke, masuk ke materi pertama, 5.1, signifikasi menggunakan variabel. Nah, perbandingan menggunakan variabel di prototype. Di sini bisa kita lihat, ini sebelum menggunakan variabel. Bisa teman-teman lihat, benangnya ini benar-benar ruwet banget. Ada benang dari sini ke sini, dari ini ke ini ke ini. Yang padahal
kalau misalkan menggunakan variabel, benang rumit seperti ini, itu bisa jadi dipersimpel hanya seperti ini. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana ketika kita menggunakan variabel, kita bisa membuat satu screens dengan berbagai macam flow. Nah, ini kan contoh dari Figma. Saya akan mencontohkan langsung di mana di project saya sudah membuat meringkas jumlah screens menggunakan variabel. Di sini di project ini, sorry ini agak lama untuk membukanya karena memang cukup berat untuk filenya. Nah, di sini saya akan menampilkan dulu screens-nya ini tuh screens apa. Nah, bisa teman-teman lihat ini tuh sebenarnya adalah screens yang sederhana, yang di mana screens-nya itu menampilkan seluruh produk, yang di mana produknya juga hanya ada 4, yaitu ada kursi, meja, meja, meja. Lalu di sini ada kategori, yang di mana kalau misalkan kita klik kategorinya, berarti objek yang ditampilkannya sesuai kategorinya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman membuat prototipe yang menghasilkan seluruh posibilitas flow-nya, itu pasti benangnya akan banyak banget. Akan saya tunjukkan sekarang. Kita zoom out dulu, sorry ini filenya agak berat. Kita zoom out, kita select semuanya, lalu kita klik prototype untuk melihat benangnya. Nah, ini, benang sebanyak ini, itu hanya bisa menampilkan flow yang sederhana, yang sudah saya bilang tadi. Yang dimana ketika misalkan kita klik kategorinya yang berbeda, maka dia akan menampilkan screen yang berbeda. Tapi kalau misalkan kita buat seluruh posibilitasnya, itu akan serumit ini. Yang dimana benangnya ini benar-benar banyak banget. Yang totalnya itu bisa mencapai 103 screens dengan ribuan benang. Yang padahal kalau misalkan kita menggunakan variabel dari 103 screens itu bisa menjadi satu screen saja seperti ini. Dengan flow-nya itu sama persis. Nah, di sini saya coba kasih preview dulu aja sebentar. Oh ya, untuk menjalankan prototipenya di sini kita sepakati dulu untuk menggunakan shift space. Nah, nanti akan tertampilnya itu seperti ini. Ini menggunakan variabel. Ketika kita misalkan klik chair, yang tertampil hanya chair. Kalau misalkan kita klik table, maka yang tertampil hanya meja. Kita klik sofa, karena sofanya itu nggak ada, jadi yang tertampil pesan error seperti ini. Nah, itu tuh hanya dari satu screens ini doang. Kalau misalkan kita balik lagi ke all categories, terus kita klik ininya, menambahkan wishlist, dia juga bisa. Nah, kita close. Ini 103 screens ini, itu tuh sama aja seperti yang tadi sudah saya showcase yang ada di sini. Itulah signifikasi dari ketika kita menggunakan variabel dan tidak menggunakan variabel. Oke. Itu seperti itu. Lalu kita mulai masuk ke prakteknya ya. Praktek menggunakan variabel di prototype. Yang pertama, 5.2, variable interaction. Ini yang paling sederhananya dulu aja. Nah, untuk menggunakan variabel pada prototype, strukturnya itu seperti ini. Secara sederhana, setiap kali kita menggunakan variabel pada prototype, kita akan selalu bertemu dengan dua hal, yaitu trigger dan action. Yang dimana interaksinya itu hanya bisa ditambahkan jika objeknya frame. Nah, ini strukturnya, yaitu pertama trigger, lalu ada action, akan melakukan apa, lalu variable being modified, artinya variabel apa yang akan diubah, lalu value-nya yang akan diubah. Nah, itu kira-kira sederhananya seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian lihat juga, ketentuannya adalah interaksinya itu hanya bisa ditambahkan jika objeknya frame. Kalau misalkan objeknya bukan frame, di sini kita coba contohkan. Ini untuk yang menggunakan shape, lalu ini yang menggunakan frame. Kalau misalkan menggunakan frame, seperti biasa aja, menambahkannya seperti prototype pada umumnya. Kita ke tab prototype, tambah interaksi, on click ininya, lalu set variable. Nah, seperti itu. Kalau misalkan bukan frame, nah maka di sini kita nggak bisa menambahkan objeknya. Lalu kita masuk ke contoh pertama.
Contoh interaksi sederhana menggunakan tipe data string. Di sini coba kita jalankan dulu, sebenarnya ini tuh untuk melakukan hal apa. Nah, di sini ada pilih buah, kita bisa pilih buah. Yang pertama itu ada buah ceri, lalu yang kedua ada buah pir. Kalau misalkan kita klik buah ceri, si teks yang ada di atasnya otomatis berubah menjadi ceri. Nah, kalau yang pir ini belum bisa berubah karena belum kita tambahkan. Oke, jadi di sini kita coba tambahkan untuk buah pirnya. Cara menambahkannya cukup simpel. Kita klik dulu objeknya, pastikan yang diklik adalah frame-nya. Ke tab prototype, tambahkan interaksi, lalu tambahkan variabel apa yang akan kita editnya. Di sini kita klik set variabel, lalu kita pilih variabelnya itu item yang dipilih. Karena ini adalah buah pir, berarti item yang dipilihnya kita ubah value-nya menjadi pir. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa agar ketika kita mengklik ini, si teks ininya otomatis berubah, artinya teks pilih buahnya ini, kalian juga harus tambahkan variabel yang sama ketika kita mengubah di sininya. Nah, yaitu item dipilih. Kok variabel item yang dipilih bisa di sini default-nya pilih buah sih? Kenapa bisa gitu? Nah, itu bisa terjadi karena default-nya itu value-nya adalah pilih buah. Makanya yang ditampilkan di sini adalah pilih buah. Nah, itu kan tadi kita udah tambahkan. Sekarang coba kita jalankan lagi prototype-nya. Kita klik cherry berubah jadi cherry. Kita klik buah pir berubah jadi buah pir. Nah, ini secara sederhananya seperti itu. Untuk tipe data string. Oke, selanjutnya tipe data strings dan juga variance. Nah, variance yang di sini itu maksudnya komponen variance ya. Jadi komponen yang memiliki beberapa variance seperti ini. Di mana di sini ada komponen shape image dengan variannya itu ada 3, ada circle, ada diamond, dan juga ada star. Nah, kalau yang tadi itu kita ubah teksnya. Kalau sekarang yang kita ubah adalah objeknya, objek si komponennya itu. Nah, ini caranya sebenarnya sama seperti tadi, cukup simpel juga. Di sini kita coba running dulu. Untuk objek pertama, dia itu tetap lingkaran. Kalau kedua, dia berubah menjadi diamond. Kalau objek ketiga, ini berarti belum kita tambahkan, jadi kita coba tambahkan dulu. Objek ketiga, tambahkan. Di sini shape udah betul, lalu namanya harus sesuai, yaitu star. Nah, untuk value yang di sini itu tuh harus sama persis dengan yang ada di komponennya. Kalau di sini si komponennya itu tulisannya star dengan huruf awalnya itu gede dan tidak ada huruf terakhirnya itu nggak ada huruf S-nya. Jadi di sini juga kita harus samakan star, lalu kita coba running lagi. Nah, sekarang sudah bisa berubah. Kok ini bisa berubah ininya, bentukannya? Itu dikarenakan kalau misalkan kalau misalkan komponen variance itu di mana teman-teman ingin mengubah variannya, pasti kan tampilannya akan seperti ini, diamond star. Berbeda dengan yang sudah saya tunjukkan di contoh sebelumnya, di file pertama, yaitu contoh menggunakan boolean, karena di sini teks, jadi kita juga bisa menambahkan variabel yang tipenya itu string lagi. Kalau tadi biasanya kita tambahkan di teks, di sini, untuk di sininya, nah kita juga bisa tambahkan variabel untuk mengubah si variannya, yaitu kita tambahkan lagi shape di sini. Jadi kalau misalkan kita klik, di mana tombol ketiga untuk mengubah jadi star, tombol kedua mengubah jadi diamond, si komponennya juga otomatis akan berubah. Nah, prototipenya juga cukup simpel, yang dimana kita set target variabelnya, lalu kita pilih apa variabelnya, lalu kita tentukan apa value terupdate-nya. Nah, itu seperti itu. Contoh simpel untuk string dan juga variance. Contoh ketiga, interaksi sederhana di mana string dan interaktif komponen. Nah, kalau tadi kita itu menambahkan
variabelnya di objek yang bukan komponen. Kalau kali ini ada komponen yang di mana di dalamnya itu ada beberapa tombol. Ketika kita klik tombolnya, objek yang dipilih, option selected ini, dia akan otomatis berubah. Nah, konsepnya sih sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu trigger-nya ditambahkan di tombol sini, kalau di sini trigger-nya dia pindah. Jadinya trigger-nya adanya di sini. Di objek diamond ini ketika dia diklik, nah dia mengubah properti si komponennya menjadi diamond. Lalu misalkan ketika star, dia mengubah propertinya menjadi star. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau tadi itu kan kita ubah variabelnya, kalau ini ubah variannya. Nah, kok walaupun di sini tidak menggunakan set variabel, si variabel shape-nya dia juga berubah sih. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebenarnya ketika kita mengubah yang ada di sini, kita ubah menjadi diamond, dia itu kan akan mengubah properti yang ada di sininya. Jadi kalau di sini kan kelihatannya namanya variabel. Kalau misalkan kita nggak ada, dia itu kan sama aja menampilkan teksnya. Nah, misalkan tadi kita klik circle, ya berarti variabel di sini itu teksnya lagi menjadi circle. Makanya ketika option selected ini, dia otomatis berubah menjadi circle lagi. Nah, kalau kalian tadi sadar juga, di sini si propertinya itu menjadi tercoret. Kenapa bisa jadi tercoret seperti itu? Padahal kalau misalkan kita lihat yang ada di sini, si variabelnya itu dia tidak tercoret. Nah, tercoretnya ini bisa terjadi karena teksnya itu nggak sama. Di sini saya menambahkan teksnya itu non, yang padahal untuk nonnya itu, dia itu nggak ada variannya, yaitu adanya cuma circle, diamond, star. Kalau misalkan saya ganti di sininya, misalkan menjadi star, lalu kita close lagi, kita pilih, nah dia tidak tercoret lagi. Kenapa tidak tercoret? Karena star itu dia ada variannya pada komponennya. Karena dia sama-sama ada nih, jadi dia tidak tercoret, datanya ada. Nah itu seperti itu untuk contoh interaksi sederhana antara string dan interaktif komponen. Selanjutnya, variable expression. Nah kita mulai level up dikit nih. Struktur expression. Expression adalah penggunaan operasi aritmatika pada variabel, yang dimana expression ini hanya kita bisa gunakan untuk data string dan juga untuk tipe data number. Operasi aritmatika yang dimaksud di sini yaitu ada 4. Kita bisa menambah, kita bisa mengurang, kita bisa perkalian juga, lalu kita juga bisa melakukan proses pembagian. Nah, strukturnya itu seperti ini. Mirip-mirip kayak tadi sih sebenarnya, di mana kita tentukan trigger-nya apa, kita set variabelnya, lalu pilih variabel apa yang akan kita ubahnya. Nah, bedanya cuma di sini aja, set value-nya. Kalau tadi set value-nya itu kita langsung tentukan, kalau di sini kita ada tambahan lagi nih, operatornya. Nah, operatornya ini adalah operator aritmatika yang kita bisa gunakan di sini. Itu ada 4 opsinya. Oke, langsung aja kita coba. Langsung praktek. Praktek keempat, contoh expression dengan tipe data number. Nah, di sini coba kita lihat, di mana di sini saya itu membuat suatu widget sederhana ketika kita ketika kita menambahkan US dollar, maka si rupiahnya ini akan otomatis berubah mengikuti conversion rate yang sudah saya tentukan. Di mana di sini saya tentukan, sorry ini salah, 1 USD sama dengan di sini untuk nilai rupiahnya, yaitu 1 USD sama dengan 16.200. Oke, coba kita running dulu aja. Nah, nambah 1 USD langsung jadi 16.200, sesuai dengan yang ada di conversion rate. Coba kalau misalkan kita tambah lagi deh, misalkan menjadi 2 USD, otomatis dia berubah, 16.200 dikali 2 USD. Kita tambahin terus, dia juga sama. Nah, kalau minus ternyata belum bisa, berarti belum kita tambahkan. Jadi coba kita praktek untuk menambahkannya. Nah, di sini tombol minus, kita ke prototype, kita ke interaction, on click, pilih variabelnya,
Lalu pilih, variabel apa yang kita ingin gunakan. Yang di mana di sini kan kita itu akan mengubah nilai dari US dollarnya. Maka kita klik US dollarnya, lalu kita update value-nya. Nah, di sini yang kita ingin ubah itu berarti variabel USD dollar saat ini dikurangin 1. Nah, USD dollar itu yang awalnya ini berarti itu yang variabel terkini dikurangin 1. Konsepnya seperti itu. Jadi ketika misalkan kita tambah dulu 1, kita kurangin lagi. Nah, bisa kalian lihat si US dollarnya ini dia bisa ditambah, bisa dikurangin. Loh, tapi kok si untuk nilai konversinya ternyata tidak berubah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, tidak berubah? Karena kalau misalkan kita perhatikan lagi di sini, kita baru mengatur untuk mengubah USD-nya aja. Untuk conversion rate-nya belum kita ubah. Cara mengubahnya sama, simple. Kita bisa klik tambah, lalu kita klik set variable. Nah, di sini berarti yang kita ubah nilai rupiahnya. Jadi, kita pilih variabel untuk nilai rupiah. Untuk mendapatkan hasil nilai rupiah terupdate, berarti caranya USD, yaitu USD sini berarti nilai yang terupdate dikali dengan conversion rate-nya. Nah, conversion rate-nya itu bisa misalkan kita dari sini aja 16.200 atau kita juga bisa menggunakan angka yang sudah kita tentukan di variabelnya. Di mana di variabelnya saya sudah menambahkan satu variabel khusus untuk mengubah conversion rate-nya. Nah, di sini tinggal enter. Nah, di sini tinggal seperti ini. Lalu kita jalankan lagi. Tambah, kurang. Nah, sekarang untuk tombol kurangnya juga sudah berhasil kita tambahkan fungsinya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ubah conversion rate-nya, kita juga bisa langsung mengubah hasilnya. Di sini misalkan conversion rate-nya kita ubah jadi 15.000. Nah, dia otomatis berubah. Lalu ketika menjalankannya juga otomatis berubah. Di sini dia menjadi 15.000, 30, dikurangin lagi 15, 0. Nah, seperti itu. Untuk penggunaan expression number. Next, kita masuk ke expression menggunakan string. Nah, kalau untuk string, sebenarnya fungsinya sih sama aja. Kayak tadi. Cuman bedanya kalau untuk di string itu, nambahnya itu operasi aritmatikanya dia hanya bisa tambah. Kalau misalkan mengurangi teks itu dia nggak bisa, membagi teks juga nggak bisa, mengkali teks juga dia nggak bisa. Nah, di sini berbeda dengan yang variabel sebelumnya, di mana kalau variabel sebelumnya kita itu mengubah variabel pertamanya dengan yang di sini itu variabelnya sama. Tapi kali ini berbeda, yaitu di mana kita mengubah value dari variabel full message menjadi greeting ditambah dengan nama. Nah, full message itu apa? Full message itu yang ininya. Click on a profile to get started. Nah, ini saya itu menggunakan variabel full message. Di mana di sini saya tentukan untuk teksnya itu full message. Nah, click on a profile to get started. Nah, tadi juga kan ada variabel greeting. Variabel greeting itu saya isi welcome. Jadi ketika kita klik si misalkan Ana diklik, full message diganti dengan variabel yang awal ini variabel greeting ditambah dengan teks yang kita sudah atur yaitu Ana. Maka variabel full message berubah menjadi welcome Ana. Nah, kira-kira seperti itu untuk expressions menggunakan string. Nah, oke, kita level up sekali lagi. Variabel kondisional. Nah, ini sudah mirip seperti yang ada di variabel pemrograman. Di mana kalau di variabel pemrograman kita bertemu dengan yang namanya if else. If else adalah logika kondisi di mana ketika kita itu bisa mendapatkan hasil output berbeda tergantung apakah syarat kondisinya terpenuhi atau tidak. Nah, kondisional ini sering disebut juga dengan if else yang di mana if artinya suatu kondisi terpenuhi, maka jalankan yang ini. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka jalankan yang ada di dalam else-nya. Simpelnya kira-kira seperti itu. Oke,
cara menulis kondisional. Nah, untuk di kondisional ini kita itu bisa menggunakan beberapa operasi. Yang pertama ada sama dengan ikonnya itu sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, ini kondisional yang bisa kita gunakan ya. Yang dimana kita akan langsung masuk ke prakteknya. Oke, contoh pertama 6.1, contoh kondisional dengan yang akan kita ubahnya itu length-nya. Di sini saya itu sudah membuat suatu widget sederhana, yang dimana widget sederhananya ini kita itu ketika klik tambah, dia bisa menambahkan, ketika klik kurang, panjangnya ini otomatis akan berkurang juga. Nah, untuk pengaplikasiannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana kita tinggal tambahin aja variabel yang ingin diubahnya ke panjang dari objeknya. Nah, tapi ada satu hal yang salah dari widget ini. Kalau misalkan kita klik minus, dia benar nih, stop di angka 0. Tapi, kalau misalkan kita klik plus, dia bakalan bablas terus-menerus angkanya. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena di tombol plus ini, dia tidak ada kondisional if else-nya. Jadi bagaimana caranya biar misalkan si volume bar-nya ini tidak bablas? Tandanya yang tadi kita menggunakan set variable, ubah menjadi kondisional. Nah, di sini kita masuk nih ke kondisional. Kondisionalnya simpel, yaitu berarti volumenya jika lebih, nah lebihnya dari berapa? Lebihnya kita lihat dulu dari objeknya. Oh, ternyata 900 pixel itu batas maksimumnya. Jadi di tombol tambah, kondisionalnya kita hapus, volume level, lebih dari, sama dengan, 900, enter. Nah, kenapa lebih dari sama dengan? Artinya, kalau misalkan si volume bar aktifnya ini melebihi angka 900, kita akan menyetopnya agar dia itu tidak melebihi. Jadi, ketika lebih dari sama dengan 900, maka volume levelnya kita batas menjadi 900 lagi. Kalau misalkan tidak melebihi lebih dari sama dengan 900, tandanya itu kan dia ada di bawah dari 900. Nah, kalau di bawah 900 berarti kita tambahkan di else. Set variable, volume level karena ini itu untuk menambahkan, berarti volume level ditambah 100. Enter, lalu kita coba running lagi. Tambah. Nah, sekarang volume bar aktifnya itu dia tidak bablas melebihi sampai misalkan 1000, 1100. Karena kita sudah menambahkan kondisional di mana si volume bar aktifnya itu dia mentok sampai 900 aja. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Sekarang kita buat menjadi lebih menantang sedikit. Di mana kita tambahkan kondisional dia bisa merubah warna. Dengan ketentuannya seperti ini. Jika volume di bawah 300, volume bar aktif ini dia akan berubah warna hijau. Jika volume di antara 300 hingga 600, warnanya dia kuning, yaitu warna default-nya. Lalu, jika volumenya itu terlalu tinggi, melebihi 600, warnanya dia akan menjadi merah. Nah, caranya itu cukup simpel. Sama seperti tadi, menggunakan kondisional. Di sini sebenarnya saya sudah menambahkan di tombol minus. Jadi kita fokus ke tombol plus. Di tombol plus, ini sama yang seperti tadi, kondisional untuk agar tidak bablas. Kita tambahin lagi kondisional untuk lainnya. Kondisional, kita tambahin untuk ketentuan yang pertama dulu aja, volume di bawah 300. Berarti volume level di bawah 300, apa yang akan berubah? Yang diubah adalah warnanya. Berarti saya di sini juga sudah menyediakan volume color variabel. Nah, si variabel volume color yang sudah saya terapkan di sini, kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Berarti klik ini. Lalu ini untuk kondisi pertama, kita tambahkan kondisi lainnya juga. Kondisi di mana ketika volume level di atas 600, kita ubah warnanya lagi. Volume color, kita ubah menjadi warna merah. Oh ya, sebagai informasi tambahan, ketika kalian mengubah warna color di dalam conditional if else, kalian itu tidak bisa menggunakan warna dari variabel lainnya. Opsi dari sininya itu dia menjadi hilang. Jadi kalian bisa menggunakan eyedropper atau pilih langsung dari sini. Nah, di sini
baru 3 kondisi. Sekarang kita tambahkan kondisi yang terakhir yaitu volume di antara 300 sampai 600 menjadi warna kuning. Tapi sebelum itu, coba kita cek dulu apakah sudah berhasil. Untuk 300, 400, 500, 600, nah 700 ini penentuan. Nah, otomatis berubah menjadi warna merah. Nah, ini dia seperti itu. Coba sekarang kan warnanya hijau nih. Loh, sekarang ketika 500 klik tombol tambah, dia tidak berubah menjadi warna kuning. Itu karena belum kita tambahkan. Jadi tinggal kita tambahkan kondisional terakhir, yaitu kondisional di antara keduanya. Kondisional seperti tadi, volume level, ini kan berarti di atas 300, lebih dari sama dengan 300, dan kita bisa klik aja N, lalu volume levelnya itu kurang dari sama dengan 600. Seperti itu, add action, variable, sama seperti tadi. Nah, ini warnanya seperti ini. Lihat di sininya, kondisinya, volume level lebih dari sama dengan 300, dan jika volume levelnya itu kurang dari sama dengan 600. Sekarang kita run lagi. Nah, sekarang sudah berubah otomatis ketika misalkan sampai di angka di atas 300 atau pas 300, angkanya berubah jadi warna kuning lagi. Next, contoh kondisional menggunakan boolean. Kalau tadi kan ini cuma angkanya doang, cuman volume bar-nya aja nih yang warnanya berubah. Nah, kali ini kita buat menjadi lebih menantang lagi di mana ketika volumenya terlalu tinggi, maka alert ini akan ditampilkan. Tapi kalau misalkan di bawahnya, alert-nya dia tidak tampil. Nah, pertama kita tambahin dulu variabel untuk ininya, bisa menampilkan atau tidak menampilkannya, yaitu di show alert. Kita tambahkan show alert menggunakan boolean. Lalu kita tambahkan ke objek alert-nya ini. Ingat, diklik kanan, lalu tambahkan show alert. Sekarang kita tinggal tambahkan kondisionalnya aja. Kondisionalnya ini, ingat, dia hanya muncul ketika di atas 600. Berarti di kondisional volume level di atas 600, kita tambahkan lagi set variable, lalu tadi itu nama variabelnya, alert, show alert menjadi true. Nah, jangan cuma nambahin di sininya aja, di 600-nya. Kita juga perlu menambahkan di volume level di antara 300 atau di bawahnya 600-nya. Kenapa kita juga perlu menambahkan di sini? Karena kalau misalkan tadi itu kita hanya menambahkan di 600 dan angkanya balik lagi di bawah 600, tidak ada trigger yang menyebabkan alert-nya itu ketika sudah muncul bisa hilang lagi. Jadi makanya di bawah 600 kita tambahkan lagi alert yang tadi sudah true menjadi false. Nah, seperti ini. Jadi false. Terus jangan lupa tambahin juga di tombol untuk ininya, menguranginya. Nah, kenapa di dua-duanya harus ditambahkan? Karena kita kan bisa mengklik dua-duanya untuk mengubah value-nya. Maka di dua-duanya juga harus kita tambahkan. Show alert, true, lalu satu lagi set variable, show alert, false. Kita run, kita coba. Ini sama seperti tadi, sama, nah penentuan di 700. Set. Nah, sekarang volumenya terlalu tinggi itu sudah muncul. Kita coba 600 hilang, di 700 muncul. Nah, itu kira-kira untuk penggunaan conditional if else dengan boolean. Seperti itu. Oke, next-nya kita masuk ke bagian terakhir yaitu memanfaatkan variable modes di dalam prototype. Nah, fitur variable modes. Sebenarnya sih ini kan tadi sudah saya singgung di file pertama, yang dimana variable mode itu sama saja seperti data array pada pemrograman. Di mana kita bisa menyimpan beberapa value variabel berbeda, tetapi dengan nama variabel yang sama. Tentunya ini menghemat nama variabel yang digunakan. Jadi contoh bayangkan aja seperti ini. Ada watermelon price, ada radish price. Nah, ini kan sebagai variabel yang berbeda nih masing-masing. Kalau menggunakan mode, variabelnya tetap 3, tapi modenya yang kita tambahkan.
Nah, itu seperti itu untuk menghemat jumlah variabel yang kita gunakan ya. Oke, sekarang masuk ke praktik. Ini seperti itu, kita masuk ke praktik. Hitung jumlah belanja menggunakan button spinner. Menambahkan button spinner untuk bisa menghitung jumlah masing-masing produk. Kalau di contoh pertama, kita itu sudah mencontohkan tentang bagaimana caranya mengaplikasikan desain mode pada suatu desain. Nah, di sini nanti akan membuat suatu proses checkout sederhana, di mana kita bisa menghitung jumlah semangka, jumlah radish, jumlah pear, dan jumlah cherry. Oke, di sini kita coba running. Nah, ini tuh komponen utamanya ya. Jadi komponen utama ini kita tambahkan ke semangka, tambahkan ke ini, dan ini. Ketika kita menambahkan semangka, radish-nya itu dia nggak berubah, pear-nya juga nggak berubah. Nah, tapi kalau misalkan kita mengubah main parent dari komponennya, semangkanya ikut berubah. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, di sini saya jelaskan dulu. Hal ini bisa terjadi karena button spinner ini kan dia main komponen. Dia hanya ada satu nih. Tapi dia itu menggunakan data variabel yang ada di database-nya itu mode pertama. Yang dimana mode pertamanya adalah semangka. Jadi data yang ditampilkannya pasti data yang ada di mode semangkanya aja. Nah, di sini ada tombol tambah. Kalau misalkan kita klik, dia sederhana, hanya menambahkan jumlah ditambahin 1, jumlah dikurangin. Kalau kita lihat di produknya, di sini ada beberapa yang kita gunakan ya, variabelnya ada namanya, ada harganya berapa USD, lalu ada juga berapa jumlahnya dari setiap masing-masing produknya. Nah, itu seperti itu. Di sini di tombol mengurangi, berarti jumlahnya kita tentukan. Kalau ini conditional if else agar angkanya tidak mencapai minus. Lalu kalau misalkan tidak minus, ya berarti angkanya jumlahnya kita kurangin 1. Walaupun di sini tulisannya cuma jumlah, nah ketika kita aktifkan ke frame yang lain, dia itu akan otomatis merubah si aktifnya itu jumlahnya dengan jumlah radish-nya. Harganya juga otomatis mengikuti harga radish-nya. Karena kita tentukan di sini produk apa yang digunakannya. Oke, itu seperti itu untuk gambaran singkatnya. Selanjutnya kita akan melakukan hitung jumlah belanja atau total belanjanya. Nah, untuk total belanjanya di sini coba kita running dulu aja. Kita tambahkan produknya, kita tambahkannya dari sini aja. Semangka kita tambahkan 1. Semangka, harga 1 semangkanya $4. Kita coba tambahkan dengan radish. Tambahkan 1, jadi totalnya 7 karena 4 tambah 3. Lalu misalkan kita tambahkan cherry, jumlahnya menjadi $13. Berarti kan ini udah sesuai. Lalu kira-kira sebenarnya di mana sih triggernya? Kok subtotalnya bisa berubah? Nah, konsep variabel untuk function ini kan dia itu hanya ada trigger dan functionnya. Nah, kita lihat dulu nih, apa sih yang menyebabkan angkanya ini bisa berubah? Angkanya itu bisa berubah ketika kita mengklik tombol tambah. Artinya, di tombol tambah ini, itu ada function yang bisa mengubah subtotal dari jumlah belanjaannya. Coba kita intip dulu fungsinya seperti apa. Di tombol tambah, kita klik. Nah, ternyata ada seperti ini nih. Total belanja. Di mana di total belanja itu, dia menjumlahkan jumlah dari semangka. Nah, ini ada dikali jumlah semangka dikali harga semangka. Lalu ditambah jumlah radish dikali harga radish. Sebenarnya sih ini hanya menambahkan jumlah juga bisa. Contoh, nah misalkan di sini ternyata kan tombol sini belum ada. Jadi kita tambahkan lagi set variabel total belanja. Total belanjanya itu jumlah dan harga masing-masingnya. Jumlah dikali harga. Nah, untuk bisa menambahkan variabel mode di dalamnya, si variabel jumlah ini kita klik. Jumlah, pilih semangka. Si jumlah semangka dikali harga semangka. Lalu ditambah dengan produk lainnya. Jadi, jumlah kali harga
ditambah jumlah, dikali harga, ditambah jumlah, dikali harga lagi. Tinggal kita pilih aja. Tadi semangka udah, berarti lanjut ke radish. Lalu radish udah, sekarang jumlah pir dikali harga pir. Lalu tinggal yang terakhir, jumlah cherry dikali harga cherry. Nah, sekarang kalau misalkan kita run, dia bisa ditambahin, lalu ketika dikurangin, si subtotalnya juga otomatis dia akan berubah. Tambahin 2,5, kita kurangin, sekarang tombol minusnya juga bisa. Nah, itulah untuk menambahkan kira-kira penambahan total belanja. Kalau misalkan kita mau nambahin satu fitur lagi nih, misalkan, yaitu di mana kita bisa menghitung jumlah konversinya dari USD balik lagi menjadi rupiah. Konsepnya sama seperti yang ada di sini, yaitu kita membuat konversi nilai harga dari USD menjadi rupiah. Apa aja yang perlu dirubahnya? Yang dirubahnya cukup simpel, di mana di sini kita tinggal ubah aja, tambahin lagi satu set variabel, yaitu di sini coba kita lihat dulu variabel apa yang digunakan, namanya total belanja. Oke, yang di sini kita tambahin dulu apakah variabelnya sudah ada. Nah, kita gunakan yang ini, konversi belanja. Kenapa tidak menggunakan total belanja lagi? Karena total belanja ini dalam satuan USD. Sedangkan konversi belanja ini artinya sudah diubah ke rupiah. Jadi ini kita ganti konversi belanja. Di tombol tambah, kita tambahkan lagi konversi belanja, di mana total belanja dikali konversi rate-nya. Nah, kita tambahkan juga di tombol minusnya, tambahin konversi belanja, total belanja dikali conversion rate. Nah, sekarang coba kita running. Misalkan semangka dulu deh. Semangka tambahin 1, $4. Karena conversion rate-nya itu 15.000, maka 4 dikali 15.000, hasilnya 60.000. Dia benar. Lalu tambahin lagi dengan yang lainnya. Nah, sekarang otomatis ada nilai konversinya juga. Nah, itu seperti itu. Untuk menambahkan konversi. Jadi tinggal di triggernya aja kita tambahin variabel yang akan digunakan. Oke, nextnya tinggal terakhir, yaitu menunjukkan showcasing the advanced prototype. Karena yang dari tadi saya jelaskan itu, ini adalah basic-basic dari variabel di mana kita bisa menggunakannya untuk beberapa hal untuk melevel up penggunaan prototype-nya. Nah, kalau misalkan kalian nanti sudah mahir menggunakan basic prototype-nya, segala macamnya, nanti kalian bisa tinggal gunain aja untuk ke level yang lebih rumit ya. Oke, di sini kita akan menggunakan salah satu project yang sudah saya buat, yaitu ada di Figma Community juga sih. Tinggal kalian bisa ke Figma Community. Nah, di pencarian Figma Community, kalian cari aja variabel playground. Cari variabel playground, lalu kalian scroll ke bawah. Oh, salah ternyata. Variabel playground. Nah, lalu kalian scroll down dan cari yang autornya itu saya, yaitu yang ini. Ini project saya yang saya buat menjadi aplikasi furniture, tapi benar-benar aplikasinya itu seperti aplikasi real. Nah, kalau kalian misalkan nanti sudah cari project-nya, yaitu yang usernya adalah saya, YDNTKWIA, nanti bisa kalian klik Open in Figma. Nanti ketika sudah klik Open in Figma, maka kalian akan ditampilkan dengan file seperti ini. Nah, ini juga file saya ini dibantu oleh teman saya, di mana dia membantu untuk mentranslate keseluruhan dari project ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Di dalam project ini, saya itu ada selain halaman cover and thanks, ada app flow dan juga goals and feature, di mana project goal-nya di sini saya sudah jelaskan. Lalu ada app flow-nya, future update plans, dan juga ada
fitur apa aja sih yang bisa kita gunakan di dalam project ini, di mana ternyata di fitur aplikasi ini, kita bisa melakukan conditional login, lalu kita bisa menambahkan produk ke keranjang, kita bisa menambahkan produk ke wishlist, ada produk filter yang tadi saya sudah tunjukkan, ada produk plans, lalu ada produk kategori, ada scan produk, dan lain-lain. Lalu di dalam project ini juga ada user guide-nya, di mana user guide-nya itu kita berisi bagaimana caranya menghandling error atau bug ketika melakukan prototype, lalu ada how to switch dark mode and light mode, ada cara mengedit data variabelnya, lalu bagaimana caranya mengaktifkan salah satu fitur tambahan, yaitu kita tidak bisa merunning aplikasinya kalau belum melakukan login. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke hal utamanya. Project ini digunakan untuk goal-nya itu adalah membuat aplikasi e-commerce furnitur seolah-olah sudah melewati masa coding. Yang pastinya kalau misalkan kita menggunakan basic prototype, kita itu pasti akan membutuhkan screens yang benar-benar sangat banyak sekali. Nah, tapi ketika kita menggunakan variabel, screens-nya itu di sini saya hanya menggunakan 23 screens dan dengan benangnya itu nggak separah yang tadi. Benangnya ini bisa dikategorikan masih lebih simpel dibandingkan yang di sini, basic prototype yang ada di sini. Nah, saya akan showcasing dulu untuk project-nya itu berjalannya seperti apa. Kita start dari awal, yaitu dari splash screen-nya. Menggunakan Shift and Space. Nah, di sini akan ditampilkan informasi di mana karena ini itu masih baru ya, fitur variabelnya, jadi pasti akan ada beberapa bug. Jadi ini untuk peringatan aja biar nggak kaget kalau misalkan ada bug. Yes, I understand. Nah, kita ditampilkan dengan onboarding nih. Kita lihat onboarding-nya di screens-nya. Hanya ada satu onboarding. Nah, tapi kalau misalkan kita klik next, datanya berubah, gambarnya berubah. Nah, ini juga urutannya bisa berubah. Lalu ketika klik next lagi, semuanya berubah, datanya berubah. Jadi ketika kita menggunakan variabel di prototype, seolah-olah screens yang kita buat itu ada 3. Padahal sebenarnya yang kita buat itu screens-nya hanya ada 1. Lalu kita masuk ke login. Nah, untuk di loginnya ini saya menambahkan kondisional juga, di mana kalau misalkan datanya itu nggak ada, kita nggak bisa klik next. Kita diwajibkan untuk mengisi email dan passwordnya. Sama ketika misalkan kita hanya mengisi 1, maka kita tidak bisa tetap login juga. Kalau udah kita isi 2, kita bisa login dan masuk ke halaman home-nya. Nah, di atasnya juga di sini saya menambahkan suatu banner yang di mana bannernya itu banner interaktif juga, dia otomatis bisa bergerak seperti ini. Lalu di halaman home juga di sini ada kita bisa berkunjung ke voucher yang kita gunakan, yang kita punya, atau kita juga bisa ke kategori. Lalu di sini juga kita ditampilkan dengan produk apa aja yang ada di dalamnya. Lalu ada menu untuk kategori juga, kategori berdasarkan rooms, kategori berdasarkan jenis barangnya. Ada misalkan kita ketika kita klik table, maka yang ditampilkan datanya ada table aja. Nah, kita perhatikan di sini, dia itu menampilkan screens yang ini. Nih, dia itu menampilkan screens yang ini. Di screens-nya ditampilkan itu ada kabinet, lalu di sini ada 4 produknya. Tapi ketika di prototype-nya, misalkan kita buka kategori kursi. Nah, yang ditampilkan atasnya berubah, si produknya juga ditampilkan hanya kursinya aja. Jumlah produknya juga berubah. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan mengklik kategori yang produknya itu nggak ada, misalkan sofa. Nggak ada produknya. Itu semuanya bisa dilakukan hanya menggunakan satu screen seperti ini. Dia bisa menghasilkan berbagai macam flow yang kita inginkan. Nah, misalkan kita coba masuk ke menu lain juga, karena ini masih ada menu lain, itu ada menu wishlist. Di mana di sini dikatakan kalau wishlist-nya itu ternyata kita masih kosong. Jadi kita bisa menambahkan wishlist-nya dengan klik explore now. Oke, di sini kita ditampilkan dengan 4 produk. Ini itu dia menampilkan screens yang ini, produk list. Nah, dia menampilkan ini. Kalau misalkan kita klik share, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, dia tidak tertampil. Dia tampilannya produk lainnya itu nggak tampil.
Di sini kita pilih dulu produk apa ya yang kira-kira akan kita tambahkan ke wishlist. Misalkan kita pilih Meltop. Meltop sudah ditambahkan ke wishlist, lalu kita back. Wah, ternyata si Meltop-nya ini sudah tampil nih, ada di halaman wishlist-nya. Yang tadinya itu tulisannya ada alert doang, sekarang produknya masuk. Nah, kalau misalkan si produk Meltop-nya ini kita uncheck, dia balik lagi. Jadi menampilkan alert-nya. Nah, menambahkan itu juga bisa misalkan dari sini bisa ditambahkan, view wishlist, dia langsung muncul, atau bisa juga kita membuka halaman detailnya. Kita buka halaman detail dari produk Meltop, kita lihat di sini apa aja yang ditampilkan. Di sini ada kita bisa mengubah varian dari produknya, lalu kita ditambahkan stok, unit, harganya, description, ada size guide-nya juga seperti ini, menampilkan modal, lalu di bawahnya ada produk lainnya juga. Nah, misalkan sini kita tambahkan wishlist juga, view wishlist, Meltop otomatis tertambahkan. Seperti itu. Nah, di sini coba kita mulai menambahkan produk ke dalam keranjang kita karena ternyata keranjang kita masih kosong nih. Kita tambahkan misalkan contoh produknya apa ya? Misalkan linen deh, linen kita tambah 1, sama satu laginya kita tambahkan lang kapten. Lang kapten di sini karena kita bisa pilih variannya, jadi kita pilih varian yang warna black aja. Add to cart, kita lihat keranjangnya sekarang sudah terisi dengan 2 barang yang sudah kita tambahkan tadi. Yang padahal halaman keranjang ini aslinya dia hanya seperti ini. Dia tidak ada barangnya, tombol checkout-nya juga ini ke disable, tapi setelah kita tambahkan halaman keranjangnya otomatis berubah. Nah, tadi si lang kapten kita itu sudah menambahkan variannya warna black dan ternyata di halaman keranjang produk lang kapten variannya juga otomatis berubah menjadi warna black. Di sini coba kita tambahkan misalkan produknya di sini kan ada 2 item nih. Kita tambahkan linennya 2, produknya menjadi 3. Harganya totalnya otomatis berubah. Ingat, ini sekarang lagi di $450. Kita tambahkan satu lagi, dia menjadi $550. Konsepnya sama aja seperti yang tadi sudah saya jelaskan di level up your prototype, di mana ketika menambahkan produk, berarti ada satu variabel total belanja yang ikut diubah juga. Nah, terus misalkan saya mau hapus barangnya nih, caranya gimana dong untuk hapus barangnya? Caranya bisa dengan misalkan kita klik minusnya jadi 0, otomatis seperti itu, atau kita bisa juga dengan cara menggeser produknya ke sini, lalu kita klik ini, hapus, itemnya otomatis jadi 0, total barangnya otomatis jadi 0. Nah, oke kita tambahin lagi, karena kita akan melakukan contoh percobaan untuk proses checkout-nya ini. Karena cuma 1, kita tambahin deh jadi 2 misalkan. Kita lihat di sini totalnya itu $500. Lalu kita tambahkan voucher. Nah, untuk voucher ini padahal di screen-nya itu dia kosong seperti ini. Tetapi ketika kita jalankan ternyata vouchernya itu kita punya 2 voucher. Kita juga bisa menambahkan vouchernya dengan mengklik tombol di atas ini, masukkan kode vouchernya, submit, dan ada secret voucher. Akhirnya tertampilkan. Tadi barang belanjaan kita $500. Kalau misalkan kita menggunakan voucher yang 50%, berarti harusnya belanjaan kita menjadi $250. Apakah akan berubah menjadi seperti itu? Kita klik use voucher, dan ternyata benaran berubah menjadi $250. Nah, yang ingin saya mau highlight di sini adalah bagi teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di paling awal di presentasi, ketika teman-teman ingin cepat memahami atau menggunakan variabel, teman-teman harus bisa memiliki pemikiran yang kritis dan bisa memiliki problem solving yang baik. Kalau misalkan dilihat dari sini, diperhatikan, ada berapa trigger agar bisa harganya itu berubah. Yang pertama, yaitu ada kita memilih vouchernya. Itu trigger 1. Trigger kedua adalah menggunakan vouchernya. Kenapa triggernya perlu 2 untuk mengubah harganya? Karena di sini kita coba use tanpa voucher. Trigger pertama, klik pertama itu kita memilih berapa besaran persenan yang akan digunakannya. Jadi ketika kita klik kayak gini nih, di belakang sistemnya, dia tuh sudah memilih
voucher yang kemungkinan akan digunakan ada 50%. Ketika saya klik ini, vouchernya itu yang akan digunakan kemungkinannya adalah 25%. Nah, ketika saya menggunakan klik use voucher, voucher yang tadinya akan digunakan menjadi digunakan. Nah, ketika saya masuk lagi ke sini, lalu saya pilih voucher yang lain, kita pilih dari 25% jadi 50%, itu kan tetap sama aja, perlu 2 trigger lagi, kita klik, baru kita gunakan lagi vouchernya. Nah, itu voucher yang sudah digunakan, dia akan ancang-ancang akan kemungkinan diubah menjadi voucher 50%. Tapi itu baru ancang-ancang doang. Nah, akan diubahnya ketika kita mengklik trigger use voucher-nya. Itu seperti itu. Tapi sekarang kali ini kita pakai aja yang 25% ya. Di sini juga otomatis berubah, lalu diskonnya juga di sini muncul. Kita masuk ke proses detail checkout. Nah, checkout-nya sih ini biasa aja, sama seperti ketika kita belanja di marketplace online, Tokopedia, Shopee. Di sini misalkan kita pilih lokasi address pengirimannya. Misalkan di sini saya menyediakan ada 2, ada home, ada office. Di sini saya pilih office. Produknya sesuai, yaitu Langkapten, varian black, jumlahnya itu 2, harganya 500. Kita pilih pengirimannya juga. Di sini ada pengirimannya menggunakan FedEx, UPS, Mars, DHL. Coba kita pilih menggunakan DHL. $500 ditambah dengan shipment 11. Lalu dikurangi dengan diskon. Jumlahnya 386. Lalu misalkan kita mau coba deh tambahin menggunakan shipping insurance. Di mana shipping insurance-nya itu $5. Perhatikan jumlah totalnya. Itu juga otomatis berubah. Nah, sekarang kita klik payment, jumlahnya tetap $391. Lalu kita pilih nih, metode pembayaran apa yang akan kita gunakan. Di sini saya ada menggunakan credit card atau debit card, ada juga menggunakan digital wallet. Yang mana untuk menggunakan digital wallet, payment fee-nya itu $1. Kalau menggunakan credit card, yaitu payment fee-nya $2. Nah, perhatikan yang bagian ini juga untuk konfirmasi pembayarannya. Ketika kita belum memilih pembayaran, di sini dia itu tidak ada button untuk menggesernya. Ketika kita sudah memilih, untuk ininya variannya juga dia berubah. Artinya, ketika kita mengklik opsi pembayaran, di situ ada trigger untuk mengubah varian dari komponen ini. Ketika kita mengklik, maka varian komponennya itu akan berubah menjadi kita sudah memilih. Lalu di sini kita pilih menggunakan Apple Pay, lalu konfirmasi pembayaran dengan cara melakukan swipe. Swipe, tunggu prosesnya, processing your order, kita lihat data pembeliannya, apakah sudah sesuai. Nah, tadi kan jumlah belanjanya $351, ditambah $1 untuk payment fee. Kita cek ordernya. Nah, di sini purchase itemnya benar, Langkapten, variannya warna black, $500. Shippingnya benar, menggunakan DHL. Lalu pengirimannya benar, di sini dia menggunakan Office. Pembayarannya juga sesuai, dia menggunakan Apple Pay. Subtotalnya sesuai, shipping and insurance-nya sesuai, dan semuanya sesuai. Jadi inilah, ketika kalian itu menggunakan variabel di prototype, kalian bisa membuat project seolah-olah si projectnya itu walaupun hanya desain, tapi bisa menjadi seolah-olah sudah melewati masa coding. Se-powerful itulah variabel di Figma. Bahkan tidak hanya bisa membuat seperti ini, kita juga bisa membuat game. Yang kita bisa cari juga kalau misalkan gamenya itu ada di Figma Community. Tinggal nanti kita cari game aja. Nah, fokus balik ke sini lagi. Untuk komponen. Komponen yang digunakan di sini karena Figma itu tidak bisa variabel Figma tidak bisa menyimpan gambar, maka di sini saya itu gambarnya menggunakan trik yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu menggunakan boolean. Ini boolean untuk produk A, gambarnya ini, produk B, produk C, dan produk D. Sama seperti voucher, sama seperti map, onboarding, ternyata saya simpan gambarnya juga ada di sini. Lalu ada juga option group-nya. Nah, option group inilah tempat di mana trigger untuk memilih voucher itu ditambahkan. Jadi sebenarnya
ketika kita melakukan trigger, dia itu seperti ini bentukan komponennya. Ada beberapa varian di mana varian ketika tidak ada yang dipilih, varian ketika summer 2023 yang dipilih, flash 2023, dan lain-lainnya. Sama juga seperti ketika melakukan pembayaran, melakukan pemilihan lokasi, produk filter, credit card, shipments, dan lain-lainnya. Nah, disinilah tempat di mana triggernya saya simpan. Nah, nanti teman-teman juga bisa cek untuk penggunaan functionnya di sebelah sini, yaitu di mana di sini saya jelaskan secara mendetail ketika memilih pengiriman, apa aja yang dilakukannya. Nanti bisa teman-teman pelajarin di file ini. Lalu ada juga untuk basic komponennya seperti biasa yang sudah saya sediakan, kayak misalkan tadi ada credit card, selektornya itu seperti ini, ada selektor voucher, digital wallet, lalu ada banner, gambar produk yang lain, dan seperti itu. Nanti teman-teman bisa mempelajari advanced prototype ini di Figma Community dengan cari aja namanya itu adalah variable playground. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita sudah mempelajari tentang basic dari variabel, kita juga sudah memahami atau melihat contoh ketika variabel itu kita gunakan ke level advance prototype. Oke, dari saya segitu aja. Kita materinya sudah selesai. Oke, terima kasih Kak Rafiq atas pemaparan materinya. Teman-teman yang mungkin awalnya tidak mengetahui ya tentang fitur variabel di Figma ini, sekarang itu alhamdulillah udah lebih paham dan lebih mengerti tentang fitur variabel yang ada di Figma ini. Oke, luar biasa sekali ya. Kalau kata teman-teman tadi sih Kak di kolom chat nih, katanya Iya. isi materinya tuh daging semua. Artinya No, materi yang Kakak sampaikan itu keren banget ya dan sangat jelas dan semoga teman-teman di sini juga bisa mendapatkan insight tentunya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya menyimpulkan sedikit tentang materi yang disampaikan oleh Kak Rafiq tadi. Yang pertama, variabel Figma adalah fitur baru yang underrated. Padahal realitanya fitur ini sangat berguna untuk banyak hal dan bisa merubah cara kita selama ini menggunakan Figma. Sayangnya, masih sedikit orang yang memahami bagaimana cara menggunakannya. Yang kedua, dengan menggunakan variabel, akhirnya kita bisa membuat desain sistem yang lebih proper dan mudah diterapkan juga di dalam desainnya. Dan yang terakhir, advanced prototype adalah perubahan besar yang dibawa oleh fitur variabel. Selama ini, kita terbiasa untuk membuat setiap screen untuk setiap conditional flow-nya. Kali ini kita hanya perlu membuat satu screen untuk bisa menghasilkan flow setara dengan ratusan screen. Nah, itulah mungkin ringkasan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak yang masuk. Nanti saya bantu bacakan pertanyaannya. Nanti Kak Rafiq bisa bantu jawab ya. Boleh, boleh. Oke, pertanyaan pertama ada dari Kak Rizal. Katanya gini nih Kak, variabel kan bisa dipakai untuk warna. Sebelumnya saya masih menggunakan fitur style untuk menyimpan warna. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan jika saya menggunakan variabel dan style? Gitu Kak. Oke, langsung saya jawab sekarang. Ya boleh-boleh. Oke, jadi jika kita menggunakan variabel dan style, itu sebenarnya nggak apa-apa, dan sebenarnya Figma juga masih menganjurkannya. Nah, cuman bedanya itu di penggunaannya. Kalau misalkan color style, kita itu gunakan jika warnanya itu ada gabungan. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, color variabel itu dia warnanya solid. Dia hanya bisa menyimpan satu warna. Nah, kalau misalkan kaliannya itu ada warna atau ada gambar dan warna dalam satu style, berarti kalian gunakannya color style. Pokoknya sih jadi kalau misalkan kalian itu ada satu warna yang ada gabungannya dan variabel itu tidak bisa lakukan, maka tambahkannya di style. Nah, itu seperti itu. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaan kedua nih masih dari Kakak yang sama. Jika saya ingin menggunakan variabel, apakah saya harus mendefine lagi satu-satu ke variabel? Oke, saya jawab. Iya, sebenarnya sih ada juga.
plugin untuk bisa mengubahnya secara otomatis dari color style ke variabel. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau ubah satu-satu juga bisa agar lebih terstruktur dengan rapi. Karena kalau misalkan menggunakan plugin itu kan dia otomatis dan agak berantakan gitu hasilnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa satu-satu, bisa juga dibantu plugin. Oke, terima kasih Kak. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan teman-teman yang lain ya. Di sini sebenarnya Kak Rizal ada 4 pertanyaan, cuman Oke. saya kasih kesempatan buat teman yang lain dulu nih buat bertanya. Jadi ada dari Kak Roah, katanya, apakah dalam satu tipe data variabel string bisa memiliki beberapa value, Kak? Oke. Nah, untuk pertanyaan ini, apakah dalam satu tipe data variabel string bisa memiliki beberapa value? Bisa, tetapi harus menggunakan variabel mode. Kalau misalkan dalam satu mode, string itu dia hanya bisa menjadi satu value. Jadi kalau misalkan mau beda value, berarti tambahin modenya. Modenya yang ditambahkan. Nah, itu seperti itu. Oke, gitu ya Kak Roah. Selanjutnya saya lanjut ke pertanyaan dari Kak Adila. Jika semua desain menggunakan sistem variabel dan ada beberapa screen desain yang blank, bagaimana proses handoff ke tim dev? Apakah jika kita menyalakan dev mode, variabel ini akan terlihat dengan jelas? Oke, saya bantu jawab. Hal ini itu sudah dijelaskan oleh documentation Figma, di mana sebenarnya fitur variabel ini justru lebih memudahkan tim dev mode. Jadi kalau misalkan kita hand off ke tim developernya, mereka bakal langsung bisa melihat seluruh variabelnya. Dan kita juga bisa menambahkan variabel ini kalau misalkan di dev mode, dia namanya juga bisa dibedain. Nah, itu nanti ada di documentation-nya. Kalau misalkan itu boleh saya share nanti documentation untuk developer modenya. Nah, itu seperti itu. Oke, jadi buat Kak Adila nanti bakal di-share ya sama Kak Rafiq. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sofi nih Kak. Ada contoh penggunaan semantic naming pada variabel Kak? Oke, itu juga ada. Nanti bisa saya share juga untuk contohnya yang benar-benar lengkap. Dan juga sebenarnya sekarang kalau misalkan kita cari beberapa project variabel di Figma Community, banyak dari mereka yang sekarang itu sudah mengupdate desain sistem menggunakan semantik. Jadi untuk Masnya ini bisa mencari di situ, untuk awal bisa cari di situ contohnya yang sudah menggunakan semantik. Karena sekarang banyak project di Figma Community yang sudah upgrade menggunakan desain sistem variabel juga. Oke, mungkin itu ya sesi dari Q&A. Terima kasih banyak kepada Kak Rafiq dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin apabila ada pertanyaan yang belum dijawab tadi ya Kak, bisa Iya, langsung nanya-nanya kan ke Kak Rafiq nih. boleh, boleh. Boleh nih, kita nanyanya boleh ke LinkedIn atau sosial media ya Kak? Boleh, LinkedIn boleh, sosial media boleh. Oke, sip. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya lagi lebih dalam tentang variabel atau tentang Figma bisa langsung hubungin Kak Rafiq aja ya. Dan terima kasih juga kepada Kak Rafiq sudah hadir dan mau sharing ilmu ke kita. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita dan tentunya buat Kak Rafiq juga. Amin. Amin, amin. Oke, sebelum mengakhiri sesi pada malam hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk open cam terlebih dahulu untuk kita melakukan sesi foto bersama, boleh? Teman-teman yang hadir di sini. Oke, dan teman-teman panitia minta tolong untuk standby ya. Oke, oke udah siap. Oke, kita mulai sesi foto malam ini. 1, 2, 3. Ya, pose kedua. 1, Belum. oh belum. Mungkin masih deh, masih siap-siap ini. Oke, kita udah pada siap nih. Open cam. Kita open cam. Yuk, Oke, 1, 2, 3. 3. Lagi. 1, 2, 3. Yeah. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga kepada tim organizer dari FOF Jakarta yang sudah membantu hingga acara ini bisa terlaksana dengan sangat baik.
Dan tentunya kepada teman-teman yang sudah hadir ikut meramaikan acara di malam hari ini. Oh ya, untuk teman-teman juga jangan lupa ya untuk mengisi form feedback untuk kegiatan kita di event malam hari ini yang akan kita share melalui email teman-teman. Dan terus update informasi mengenai Figma dan event-event selanjutnya melalui Instagram kami FOF Jakarta. Saya Devi selaku moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.